Ya, RSUD Tarakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Rencananya hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan ke KPU Jakarta sebagai kelengkapan berkas pencalonan Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dilaksanakan guna menilai status kesehatan kandidat sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani. Selanjutnya, hasil rangkaian pemeriksaan kesehatan akan diserahkan ke KPU Jakarta. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, penyerahan laporan hasil tes kesehatan Cawagup Jakarta ada rekan Galuh Pandu di gedung KPU Jakarta. Galuh, selamat siang. Apakah laporan hasil tes kesehatan sudah diberikan ke KPUD? Silakan. Selamat siang Samuel dan pemirsa. RSUD Tarakan hari ini akan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ke KPU Jakarta pada hari ini, dan penyerahan tersebut akan dilaksanakan pukul 3 sore. Sudah dikonfirmasi oleh pihak KPU bahwa mereka akan menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang diserahkan RSUD Tarakan. Diketahui bahwa nantinya hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi acuan KPU Jakarta untuk menentukan layak atau tidaknya bakal pasangan calon untuk ditetapkan sebagai calon dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Diketahui bahwa sebelumnya pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di RSUD Tarakan selama 3 hari dan dilakukan secara berurutan mulai dari tanggal 30 Agustus hingga tanggal 1 September 2024 yang diawali dengan pemeriksaan dari pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno, yang kemudian pada hari kedua dilanjutkan dengan pasangan bakal calon Ridwan Kamil dan Suswono, dan hari ketiga adalah pemeriksaan kesehatan kepada pasangan perseorangan yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Pemeriksaan ini dilakukan selama sekitar kurang lebih 11 hingga 18 jam pada ketiga hari tersebut dan dilakukan oleh 16 dokter dan juga dokter spesialis dari RSUD Tarakan. Hari ini akan diserahkan hasil pemeriksaan tersebut pada pukul 3 sore sehingga hari ini, dan di waktu ini kami masih belum melihat ada pergerakan apapun di wilayah KPU Jakarta. Dan diketahui bahwa hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk penetapan calon gubernur dan juga wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada 2024 yang akan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024, sekaligus nantinya pada tanggal tersebut juga akan ditentukan untuk nomor urut dari para calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Untuk selanjutnya pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024 akan dilaksanakan kampanye bagi calon yang sudah ditetapkan di Pilkada Jakarta, dan selanjutnya untuk tanggal 24 sampai tanggal 26 adalah masa tenang, dan tanggal 27 adalah pemungutan suara. 27 November 2024 adalah pemungutan suara dan akan dilakukan untuk penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tanggal 27 November hingga 16 Desember 2024. Sementara itu dapat kami informasikan, Samuel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Galuh atas laporannya. Kita tunggu perkembangannya di lokasi. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pasangan Cawagup Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma mulai mengikuti proses tes kesehatan yang merupakan persyaratan wajib Pilkada Banten 2024. Pasangan yang diusung 9 partai politik ini akan melawan pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni Dimyati Natakusuma mulai menjalani tes kesehatan di RSUD Banten Kota Serang. Pasangan ini menyatakan siap mengikuti rangkaian proses tes kesehatan dan akan mengikuti segala tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Andra Soni pun optimis dapat melalui tes kesehatan dengan baik, mengingat sebelumnya pernah melakukan pencalonan di legislatif dan lainnya. Lakukan pagi sebenarnya nggak ada ya, sarapan aja ya benar, sarapan aja, tapi nggak bisa sarapan. Nah, harus puasa 10 jam, hanya boleh minum air putih, sama kopi ya berarti nggak boleh. Bapak sama Pak Dim didampingi siapa Pak masing-masing Pak? Didampingi siapa? Kami saling mendampingi. Ya tes kesehatan kan kami yang dites. Pas berangkat ke sininya mungkin Ya kami berdua. Kami bareng berdua. Saya dampingi Pak Andra, Pak Gubernur.
Saya mendampingi beliau. Saya saling mendampingi. Dari pihak keluarga ada yang datang nggak Pak? Oh, di rumah kan semuanya kan bantuin segala macam. Tahun sebelumnya sempat shock ketika mengikuti tes psikologi karena dari 500 lebih pertanyaan itu persiapan berapa? Kami ini kan sebelumnya pernah nyalon, yang lain-lain nyalek dan sebagainya, itu tes yang biasa. Ya 500 soal, bulat-bulat, terus dilingkarin dan sebagainya. Itu udah biasa kita pertanyaan positif, pertanyaan negatif. KPU Banten segera menindaklanjuti proses tahapan pasangan ini setelah hasil pemeriksaan kesehatan keluar. Kemarin kami melakukan koordinasi dengan pihak RSUD. Rencana hasil ini sudah bisa diberikan kepada kami pada tanggal 3 September tahun 2020. Pasangan Andrasoni Demyati Natakusuma yang diusung 9 partai, yakni Gerindra, Nasdem, Demokrat, Garuda, PAN, PKB, P3, PSI, dan PKS, menyatakan siap memimpin Banten ke depan. Dari Serang, Banten, Mahesa Afriandi, iNews melaporkan. Ya, pemeriksaan kesehatan Cagup Cawagup Jatim gelombang kedua telah berakhir. Dua paslon Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, serta Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim, minggu sore telah selesai dilakukan. Di hari kedua pemeriksaan kesehatan ini, pasangan calon Risma dan Gus Hans melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan atau psikologi. Sementara bakal pasangan calon Luluk Nur Hamidah, Lukmanul Hakim melakukan pemeriksaan kesehatan fisik. Pemeriksaan kesehatan masing-masing bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini memakan waktu hingga 6 jam. Psikotes sama tes kejiwaan ya. Jadi optimis hasilnya akan bagus ya nantinya ya? Insya Allah. Tadi soalnya ngomongnya bagus aja ya. Justru tes ini membuat kita segar karena tadi punya kesempatan treadmill ya kan. Kemudian ada juga tes psikotes itu kemudian malah membuka semua kebengkuan kita karena ada kerja-kerja rutin yang lain. Intinya oke semuanya. Sebelumnya bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur lainnya, Hovifah Indar Parawansa, Emil Elistianto Dardak, telah lebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini akan diumumkan langsung oleh KPU Jawa Timur beberapa hari ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.